meninggalkan jabatan lain di organisasi lain. Kebetulan saya sendiri juga aktif di organisasi lain, tapi bukan sebagai pemimpin ketua umum dan istilahnya ketua umum. Saya hanya sebagai si personalia. Sebenarnya itu fungsi dari manajemen waktu ya. Terus mengutamakan mana yang lebih penting. Jadi tidak ada yang saya tinggalkan, tapi saya lebih mengutamakan mana yang lebih penting. Terus untuk demo, siap diajak demo? Itu adalah pertanyaan kedua apa kak? Latar belakang mencalonkan diri sebagai ketua BPM. Yang pertama, saya sendiri pernah menjabat sebagai anggota di BPM Fakultas MIPA. Karena itu saya berani mencalonkan diri saya sendiri sebagai calon ketua BPM. Karena saya juga sudah tahu sendiri gimana kehidupan karena saya sudah tahu gimana bang lingkup BPM sendiri. Makanya saya berani mencalonkan diri. Yang ketiga, demo. Demo apa nih? Siap apa enggak ya? Enggak siap sih untuk demo. Pertanyaan keempat. Kalau kuliah atau organisasi yang paling mendesak, sama-sama mendesak. Tidak ada pilihan lain. Kuliah. Itu aja. Kah? Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya mau jawab pertanyaan dari autor tentang melepaskan jabatan di luar organisasi. Apa? Sama seperti yang tadi, saya juga masuk dalam anggota BPM. Anggota BPM mungkin saya punya fokus untuk mengaktifkan diri dalam organisasi sama satu organisasinya. Itu di luar kita bisa mencari pengalaman lain tanpa embel-embel jabatan yang kita pegang. Lebih baik kita menjalankan sesuatu itu dengan tulus. Kalau kita bekerja mengeluh apa yang kita kerjakan tidak akan selesai. Yang kedua, latar belakang saya mencalonkan diri sebagai ketua BPM. Saya ingin lebih mencoba hal yang dari anggota. Saya ingin lebih tahu lebih tinggi jabatan yang kita pegang. Mungkin semakin banyak rintangan yang datang. Di sini saya ingin mengenalkan fakultas MIPA lebih luas lagi agar bisa dikenal oleh masyarakat luas, dan juga ingin mengabdikan apa yang kita dapat selama di organisasi, selama perjalanan organisasi itu ke masyarakat, kayak sini mengadakan baksos yang sudah berjalan. Demo sih tergantung situasinya. Demonya itu tentang apa? Kalau tentang menjurus kayak seperti contohnya tolak reklamasi kan? Merah. Secara reklamasi kan tuh ada pro dan kontranya. Kalau emang tuh tidak baik, saya tidak ikut.
yang keempat, kuliah organisasi. Sama-sama kita ada pilihannya. Ya, menurut saya sih kalau bisa berjalan dengan seimbang, kuliah juga tetap jalan, organisasi pun juga tetap berjalan sama-sama. Iya. Nggak ini. Kuliah sih yang utama. Kalau di organisasi pun juga kayak berjalan seperti air pun mengiring. Ya mendukung sama lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan saya kesempatan untuk pergi lagi yang mau teman. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Kauke. Jadi pertanyaan pertama itu lepaskan jabatan. Jujur di sini kita di sini adalah fakultas MIPA. Di sini saya juga adalah mahasiswa MIPA. Saya juga dari jurusan biologi. Jadi saya ingin terangkan di sini. Saya juga di luar mengikuti organisasi, yaitu saya di luar fakultas, saya adalah Wakil Menteri Pemberdayaan Desa BEM-PM. Jadi untuk lepas atau tidak lepas jabatan, kita tinggal suatu jabatan yang kita peroleh itu mungkin dengan susah payahnya. Tapi untuk memilih lepas jabatan kita tergantung dengan mengatur manajemen. Seperti yang telah dipidatokan oleh Pak Dekan kita dari pagi mungkin sama kali. Jadi kita dalam mengkondisikan suatu kegiatan ataupun organisasi dengan organisasi lain. Jadi kita harus mengatur itu dengan manajemen. Jadi kalau kita nggak mengatur itu dengan manajemen, jadi kita akan berantakan. Contohnya yang dicontohin Pak Dekan yang lebih kecil aja. Kita mau ujian besok, tapi bukunya kita berantakin. Kita mau nyari materi tapi nggak temu-temu. Itu suatu manajemen yang berantakan. Tapi kalau udah kita belajar manajemen, walaupun kita ikuti banyak organisasi, pasti otomatis organisasi yang kita ikuti pasti akan berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan kedua, latar belakang saya menjadi ketua BPM. Jujur dari saya masa SMA, SMP, SMA, saya itu nggak ada ikut sama sekali ikut kegiatan misalnya bilang kalau di SMP SMA itu OSIS. Sama sekali saya nggak ada menyentuh yang namanya siapa ketua, sekretaris, bendara dan segala macamnya. Si PD sama sekali saya nggak tahu. Di MIPA ini saya banyak belajar banget. Terutama saya di pertama kali waktu ikut LKMM, dan LKMM itu juga suatu program yang sangat bagus di mana dari LKMM itu kita dapat bangun jiwa kepemimpinan gitu. Jadi yang misalkan dulu saya tapi dari ikutan LKMM kita Lanjut, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya kita dengan LKMM itu kita dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan gitu. Jadi yang dulunya saya lemah, tiba-tiba saya tahu kepemimpinan itu kalau memang kita nggak mencoba pasti akan selalu takut. Kalau misalnya kita ada seorang pria dalam keluarga, kalau misalnya kita memimpin, itu pasti kita harus bisa memimpin. Kalau dalam Islam kita kalau jadi cowok itu kita sebagai imam, jadi kita harus bisa memimpin. Terutama memimpin itu harus dari diri kita pribadi. Kalau kita udah bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan bisa memimpin teman-teman yang ada di sini. Gitu. Kemudian demo. Kita masih kan teman-teman. Maaf ya kalau misalnya saya nanya saya ngarang atau gimana, tapi ini cara saya berbicara kepada teman-teman sekalian.
kita ini mahasiswa. Kita udah di sini udah berpikir dewasa kan? Oh jelas, lepas dari anak ya. So cool. Jadi kita sebagai mahasiswa, tadi yang telah disampaikan oleh visi dan misi dari teman kita ID. Kita adalah sebagai mahasiswa yang proaktif, inovatif, dan sebagainya. Jadi kita kalau misalnya ikut demo, masa kita nggak teliti dulu sih demo itu buat apa? Alasannya kenapa? Misal kayak SMA deh, jauh-jauh SD. SD kita tuh semua udah mengenal tawuran. Nah, tawuran itu yang orang bacok-bacokan antara SMP itu. Jadi kalau misalnya, saya dulu pernah diajakin ada teman. Durasi. Maaf ya, durasinya 3 menit. Oke. Jadi kalau misalnya tawuran dulu saya diajakin teman tawuran. Kita yuk ke lapangan. Nggak tahu kenapa saya ikut aja. Tiba-tiba di lapangan ada teman-teman rame-rame kumpul. Langsung ikutin aja kan nggak nanya mau ngapain di lapangan. Otomatis saya juga takut, saya dikejar lari, saya ngumpet di kolong warung. Jadi itu ada pengalaman saya. Jadi kalau ikut atau tidak demo, kita lebih memilih demo itu. Demo itu untuk apa dulu? Kalau memang itu demo itu bagus, kenapa kita nggak harus kenapa kita nggak harus ikut? Tapi kalau memang demo itu melatar belakangnya atau suatu politik atau gimana, mending kita nggak usah ikut. Kita sebagai mahasiswa kita harus teliti. Itu. Berapa waktunya? Oke, 1 menit. Organisasi atau kuliah. Jadi kan tadi udah saya jelasin manajemen. Terus gunanya manajemen. Jadi kalau memang kita udah bisa mengatur itu, pasti kita bisa menghadapi organisasi atau kuliah. Jadi kita kembali lagi ke Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Jadi saya pilih organisasi atau kuliah. Saya pilih kuliah, tapi saya jalan organisasi untuk mencapai suatu kesuksesan saya di masa yang akan datang. Terima kasih atas pertanyaan saudara Kak Oker dan